Saya teringat kisah Nabi Ibrahim, mungkin Ustaz tahu ya, Oh ada ya. tamu malaikat itu. Nah itu sebenarnya kan malaikat bertamu di jam berapa ya, malam ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu ada bepergian atau perjalanan. Mungkin ini sering kita lakukan ya setiap hari. Tidak usah perjalanan jauh-jauh atau yang terdekat juga, ini ada adabnya atau aturannya. Pertama, kita itu niatkan bahwa perjalanan ini untuk ibadah. Jadi tidak boleh perjalanan yang macam-macam, misalnya kita pergi ke tempat-tempat maksiat, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa sebelum melakukan perjalanan, ketika dalam perjalanan, dan ketika sampai di tempat tujuan. Nah selain itu ada rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan, yaitu kita bisa mengqashar atau menjamak sholat. Ya. Itu saja. Dan jangan lupa apabila perjalanan tersebut yang memakan waktu yang cukup lama harus minta izin ataupun memberitahu kepada tetangga yang paling dekat supaya tidak bertanya-tanya kemana gitu. Itu adab-adab dalam perjalanannya. Jadi sekali lagi safar akan bernilai ibadah apabila niat, kaifiat maupun goyatnya adalah benar, tidak melanggar ajaran Islam. Ya. Saya kira itu ya untuk safar ya. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca dalam buku paket. Silakan untuk selanjutnya Bu. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada bertamu dan menerima tamu. Nah ini kadang sering disepelekan ya Ustaz bagi anak-anak khususnya. Nah ini padahal ada adabnya, ada tata caranya, ada aturannya ya. Nah bertamu itu pertama kita tidak boleh mengintip Ustaz ketika di pintu atau jendela, kemudian harus mengetuk pintu, mengucapkan salam. Nah kemudian jangan dulu masuk sebelum dipersilahkan. Selanjutnya tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Mungkin Ya, itu betul ya. Jadi ada etika yang harus dijadikan pedoman oleh kita sebagai umat Islam ketika bertamu ya. Setelah itu mungkin Ustaz di jam-jam tertentu mungkin ya. Ya betul ya. Tong di jam hara-haraeun jam 1 peuting ya namanya. Bertamu. Jadi itu etika-etika dalam bertamu ya. Sebelumnya harus minta konfirmasi dulu sebetulnya. Kalau zaman sekarang kan mudah ada media sosial. Abdi bade nganjang dinten ieu kaping sabaraha. Jadi terlebih dahulu harus diberitahukan supaya pribumi itu siap-siap. Dan apabila pribumi itu menolak ya, dan kita sebagai yang akan bertamu ya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan hak prerogatif yang punya rumah gitu ya. Bahkan dalam keterangan apabila kita sudah sampai 3 kali untuk pintu ya, tidak ada yang merespon ya kita harus pulang. Harus pulang. Jadi kemudian ini hatenya ada misalnya kalau ini sering kali di santri-santri misalnya atau anak-anak sekolah ini kadang kalau bertamu itu cukup teriak di luar gitu ya Ustaz. Ini sebenarnya nggak boleh ya Ustaz. Cukup terlihat di luar memanggil namanya misalnya ngajak main iya. atau apa, itu kan biasa dilakukan oleh anak-anak. Itu yang menjadi salah satu asbabun nuzul surat Al-Hujurat itu karena memanggil Rasul secara dengan suara yang tinggi dari belakang rumah, dan ini tidak beretika ya. Kalau memanggil itu ya harus dari pintu ya, ketuk atau salam, tidak boleh berteriak-teriak dari kejauhan ya. Itu bukan satu hal yang baik ya kira. Ya. Kemudian ada menerima tamu. Nah kalau menerima tamu kita sebagai tuan rumah ini pertama harus menjamu dengan baik tapi sesuai kemampuan pribuminya juga mungkin Ustaz. Kemudian harus berpakaian rapi, sopan, dan menyambut atau menjamu tamunya dengan baik gitu. Ya, sesuai dengan namanya tamunya dina usunama tina bahasa kirata. Dikira-kiranya tamu teh kudu ditata jeung kudu dijamu. Dina bahasa hadis sama ikramud duyuf ya, itulah
salah satu indikator orang beriman itu adalah harus memuliakan tamu, pariprim dari paku ya. Aya oge semah ya. Beda tamu jeung semah mah ari semah mah ngahasekeun boga imah ya. Berarti teh bertamu tapi tidak punya tidak punya akhlak ya. Yeah. Semah ngahasekeun anu boga imah tidak bertata krama, tidak punya etika dan lain sebagainya. Tadi ada yang terlewat ya. Ketika kita bertamu ya, kalau yang bertamu itu adalah seorang laki-laki, kemudian pribumi itu hanya ada perempuan sendiri, itu tidak boleh ya, tidak boleh masuk. Ya. Demikian juga pribumi kalau ada yang bertamu itu adalah laki-laki ya, tidak boleh memasukkan, ya, tidak boleh memberi izin, ya bukan mahram. Kemudian mungkin saya teringat kisah Nabi Ibrahim, mungkin Ustaz tahu ya, Ya. ada tamu malaikat itu. Nah itu sebenarnya kan malaikat bertamu di jam berapa ya, malam ya Ustaz ya, dini hari kalau nggak salah. Di surat Ad-Dariyat ya nya. Iya, iya betul. Nah itu kan kita bisa tahu bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, padahal itu sudah malam-malam bertamu. Kemudian Nabi Ibrahim langsung mencari makanan atau bikin gulai ya kalau nggak salah, kambing. Nah, tapi ternyata tidak dimakan. Nah itu. Ya. Itu mungkin pelajaran bagi kita ya. Betapa tamu itu merupakan sosok yang harus betul-betul dihormati, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam menyambut dan memperlakukan tamu walaupun dina waktu hara-haraeun gitu. Sebagai pribumi yang baik Nabi Ibrahim luar biasa ya. Berarti bakal amak kieu dan mungkin kalau manusia biasa mungkin diusir atau enggak dibuka pintu atau pura-pura tidak dengar mungkin ya. Tapi mulianya Nabi Ibrahim karena tahu harus memuliakan tamu, jadi beliau memuliakan tamu tersebut. Ya. Saya kira pembahasan sudah tuntas ya. Dan kepada santriwati kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan ya bisa di japri saja ya. Boleh di grup masing-masing. Boleh di grup masing-masing, kita lanjutkan diskusi pada jam-jam berikutnya ya. Tidak terbatas oleh jam pelajaran sekolah ya. Tapi dengan catatan tidak mengganggu aktivitas pokok yang lain. Insya Allah kita bersedia untuk berdiskusi lebih panjang. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai kita membahas bab 4. Mungkin untuk semester 1 bisa ini disimpulkan ya, disimpulkan. Silakan disimpulkan benar. Terima kasih. Nah, untuk akhlak terpuji ini judulnya itu kan membiasakan akhlak terpuji. Sebenarnya hal-hal yang tadi kita bahas itu tidak asing di telinga kita, bahkan sering kita lakukan, tapi yang mungkin kita sering lupa ada adabnya yang harus dipenuhi gitu, ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, seperti ada berpakaian, berhias, bepergian, kemudian bertamu dan menerima tamu. Nah, mudah-mudahan segala yang kita pelajari, segala kita yang baca di materi ini, kita bisa mengamalkannya sebagai seorang muslim yang baik ya. Nah, jadi kita udah tahu, sudah paham, tinggal mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin cukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.